Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana memaksimalkan akun farming, terutama untuk yang masih pemula. Ya, kita tahu di sini ya bahwa akun farming itu adalah akun yang akan menjadi penyedia sumber daya untuk akun utama kita, terutama nanti saat sudah masuk di musim KPK tentunya. Nah, untuk elu yang masih tertarik dengan pembahasan gua kali ini, jangan lupa simak video gua sampai habis. Oke teman-teman ya, yang perlu lu lakukan di sini untuk memaksimalkan akun farming lu, yang pertama itu adalah lu harus mengganti ini ya, lu harus memilih peradaban yang sesuai dengan akun farming. Contohnya di sini gua akan kasih lihat untuk beberapa peradaban yang memiliki buff untuk farming itu. Pertama di sini ada peradaban Roma. Dia memiliki kecepatan mengumpulkan makanan sebesar 10%. Lalu ada peradaban Prancis di sini, kecepatan mengumpulkan wood atau kayu sebesar 10% juga. Selanjutnya di sini ada peradaban Jepang dengan kecepatan mengumpulkan resource sebesar 5%. Nah, untuk peradaban Jepang ini dia mengumpulkan resource sebesar 5%, artinya itu mulai dari jagung, kayu dan juga batu serta ini ya, serta gold ataupun gems, dia mengumpulkan semuanya karena ini tidak ada penjelasan spesifik mengenai apa yang dikumpulkan. Di sini adalah resource teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk semua resource teman-teman. Bukan seperti Perancis ataupun Roma ini. Kalau Roma ini kan dia mengumpulkan makanan sebesar 10% ya, kecepatan mengumpulkan makanan sebesar 10%. Sedangkan untuk Perancis ini dia memiliki kecepatan mengumpulkan wood sebesar 10%. Nah, kalau Jepang ini dia memiliki kecepatan mengumpulkan resource sebesar 5%. Artinya itu untuk semua sumber daya, teman-teman. Lalu di sini ada juga ini Spanyol ya. Kalau Spanyol ini dia memproduksi SDA sebesar 20% ya. Dia memiliki buff kecepatan memproduksi SDA sebesar 20%. Ini bukan untuk farming, teman-teman, tapi untuk produksi yang ada di dalam kota lu. Nah, lalu di sini ada untuk Byzantium, kecepatan mengumpulkan stone sebesar 10%. Nah, itu dia beberapa peradaban yang bisa lu pakai untuk dijadikan akun farming tentunya. Dan kalau lu misalnya nanya akun farming itu paling bagus menggunakan peradaban apa? Menurut gua ya, bagi gua akun farming yang paling bagus itu tentunya harus menggunakan peradaban Jepang. Karena peradaban Jepang di sini lu bisa memberikan kecepatan, lu bisa mendapatkan kecepatan macul yang sama antara beberapa sumber daya itu ya teman-teman ya. Itu dia, yang pertama lu harus mengganti peradaban ke peradaban farming ya, ke peradaban yang memiliki buff untuk farming. Nah, di sini lu bisa lihat gua masih di peradaban Cina karena di awal ini memang gua menggunakan peradaban Cina dari awal membuat akun farming ini supaya gua mendapatkan ini kecepatan membangun sebesar 5% ini. Tapi kalau misalnya lu ingin mendapatkan ini ya, komandan farming dari awal, lu bisa menggunakan peradaban Prancis untuk pertama kali membuat akun farming. Di sini lu bisa mendapatkan komandan Joan ya. Si Joan ini adalah salah satu komandan farming juga. Tapi gua di sini menggunakan peradaban China karena gua ingin kecepatan membangun sebesar 5% ini di awal-awal. Nah, itu dia ya sedikit tentang peradaban, bagaimana lu bisa memaksimalkan peradaban lu untuk akun farming lu. Lalu yang kedua yang akan gua bahas di sini, bagaimana lu memaksimalkan akun farming, tentunya dari komandan dan juga talentnya, teman-teman. Gua akan kasih lihat di sini ya bagaimana memaksimalkan komandan untuk akun farming dan juga talentnya ya. Yang pertama tentunya lu harus punya komandannya dulu ya. Lu harus punya komandan maconya dulu. Yang pertama yang paling cepat kita dapatkan itu si ini ya, biasanya Constance, Sarka, juga Gaius Marius sama si ini. Yang paling cepat kita dapatkan itu yang 4 komandan ini, teman-teman.
kalau lu tidak menggunakan peradaban Prancis. Nah, tapi kalau lu menggunakan peradaban Prancis di awal membuat akun farming, tentunya lu akan paling cepat mendapatkan komandan Joan ya, dan Joan itu adalah komandan farming juga, teman-teman. Lu bisa lihat di sini ya. Nah, si Joan ini juga komandan farming di skill 2-nya, dan talentnya juga dia memiliki talent gathering, teman-teman. Oke ya, gua akan bahas langsung ke arah komandannya. Gimana lu harus memaksimalkan talent komandan ini, mulai dari level berapa lu harus maksimalkan ya. Gua bahas di komandan Sarka ini saja. Kita akan langsung ke talentnya, teman-teman. Untuk urutan talent yang lu harus maksimalkan terlebih dahulu adalah yang di sini. Yang di gua kasih lingkaran ini ya, lu harus maksimalkan dulu di sini. Maksimalkan 3, 3, 3, dan 3. Di sini semuanya harus 3. Artinya lu harus punya komandan level 18 untuk memaksimalkan baris yang pertama ini. Baris yang 4 pertama ini ya. Nah, lalu untuk kedua, lu harus jalan ke arah sini, teman-teman. Lu harus memaksimalkan ke arah yang di sini. Yang gua lingkar ini ya. Dan karena di sini ada ini ya, pasukan yang dipimpin komander ini menerima 6% SDA setelah menyelesaikan pengumpulan. Di sini setelah lu selesai melakukan farming, komandan lu sudah balik ke kota, lu akan mendapat tambahan SDA sebesar 6% ini, teman-teman. Itu yang kedua yang lu harus lakukan dari komandan ini, dari talent komandan ini. Lu harus maksimalkan yang ini ya, yang kedua ini. Ini yang pertama, bagian di sini yang pertama, lalu yang kedua di sini. Nah, selanjutnya yang lu harus maksimalkan itu adalah yang di sini. Ini adalah urutan yang ketiga untuk talent komandan, dan lu harus punya level komandan 37, teman-teman. Supaya lu bisa mendapatkan ini, kecepatan mengumpulkan semua jenis SDA sebesar 25%. Lu punya kecepatan mengumpulkan sumber daya semua jenis ya sebesar 50% dari talent komandan ini. Makanya teman-teman, kalau lu punya akun farming, kalau lu punya komandan farming, minimal lu harus maksimalkan komandan farming lu ke level 37 supaya bisa mendapatkan talent tree yang ini, teman-teman, superior tool ini. Nah, ini memberikan lu kecepatan macul sebesar 25%. Nah, lalu yang kedua yang ingin gua bahas dari komandan ini, lu bisa memberikan dia equipment macul seperti ini ya. Lu bisa memberikan dia equipment macul. Di sini ada kecepatan mengumpulkan 1%. Di sini juga ada kecepatan mengumpulkan 1%. Seperti itu, teman-teman ya. Nanti lu bisa menempa atau membuat equipment yang memang untuk macul itu sendiri, teman-teman. Itu salah satu cara untuk memaksimalkan komandan farming lu. Dan tentunya dari skill-skillnya juga, teman-teman. Lu harus lihat di sini. Di komandan Sarka ini, skill 2-nya yang untuk kecepatan mengumpulkan di sini sudah maksimal. Ini memiliki kecepatan sampai dengan 18% untuk farming. Lalu di skill ketiganya di sini ada bonus load atau bonus peningkatan muatan ya, teman-teman ya. Di sini kalau misalnya lu punya komandan Sarka dengan skill 3-nya sudah full, itu artinya lu memiliki komandan macul yang memiliki muatannya itu jauh lebih banyak dibandingkan saat skillnya ini belum maksimal atau saat skillnya ini belum terbuka tentunya ya. Di sini lu bisa memiliki tambahan muatan sebesar 30%, teman-teman. Nah, nanti gue akan kasih lihat di akhir video ya, untuk masing-masing komandan itu gue akan kasih lihat di akhir video komandan apa, misalnya komandan pacul apa dengan kecepatan mengumpulkan jenis SDA-nya dari put, wood, dan juga stone sampai dengan gold ya. Itu kecepatan mengumpulkan SDA-nya berapa persen, itu dari ininya ya, dari skillnya doang, teman-teman, belum dari talentnya. Nanti akan gue kasih lihat gambarnya ya di akhir video. Nah, lalu di sini untuk komandan ini, itu tadi kan hanya untuk sampai dengan ini ya, skill 3 atau skill 4. Nah, untuk komandan yang memiliki expertise, misalnya di sini komandan
epic ya, komandan farming epic. Di skill expertise-nya ini biasanya komandan ini juga memiliki skill pasif seperti ini. Contohnya di sini ada Matilda ya. Pasukan yang dipimpin komandan ini menerima tambahan 10% SDA setelah menyelesaikan pengumpulan. Nah, kalau misalnya si komandan Sarka ini hanya dari sini, dari talentnya ini, si Matilda ini juga bisa dapat dari talentnya, teman-teman. Bisa dapat dari talentnya seperti ini. Tapi juga nanti kalau Matilda ini expertise, dia memiliki tambahan lagi seperti ini. Dia memiliki tambahan 10% SDA lagi, bonus 10% SDA lagi saat dia sudah selesai melakukan farming dan saat sudah kembali ke kota lu tentunya. Nah, itu dia dari segi komandan farming, teman-teman ya. Dan gua sudah jelaskan tadi bagaimana lu membuat talent dari komandan farming itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yang ingin gua bahas di sini adalah riset dan riset ekonomi ya. Untuk memaksimalkan akun farming elu, tentunya elu harus maksimalkan di riset ekonominya, teman-teman. Karena ini adalah akun farming, elu bisa lihat di sini ya. Di akun farming gua ini, gua sudah bisa train T3, tapi di sini gua tidak buka sama sekali yang 3 ini. Dan gua hanya buka T3 untuk infanterinya saja. Karena waktu ini ya, waktu meningkatkan beberapa level city hall misalnya, atau bangunan atau riset, di misi sini, di misi utama ini, yang di sini lu harus meningkatkan atau lu harus riset T3 infanteri dulu. Dan di sini gua diminta untuk riset T3 archer ya, untuk menyelesaikan quest utama ini, misi utama ini. Tapi gua tidak akan buka ini karena ini adalah komandan farming gua. Untuk apa gua buka T3 banyak-banyak gitu ya kan. Nah, kecuali nanti kalau misalnya gua sudah cukup dengan teknologi ekonomi ini, misalnya di sini sudah full semua, baru gua akan lanjutkan ke teknologi yang ini, teman-teman, teknologi militernya. Nah, lalu di teknologi ekonomi ini yang lu harus perhatikan atau yang lu harus maksimalkan itu pertama di sini ya, teman-teman. Ini adalah kecepatan mengumpulkan ya di sini. Lalu ada di sini juga lu harus maksimalkan untuk muatan pasukan lu di sini. Supaya muatan pasukan atau muatan komandan lu semakin banyak lagi. Lu bisa mengirim sedikit pasukan untuk mendapatkan lebih banyak muatan gitu kan. Lu tidak perlu mengirim terlalu banyak pasukan tapi muatannya sedikit, tapi lu bisa mengirim sedikit pasukan tapi muatannya lebih banyak, seperti itu. Lu harus maksimalkan ini. Dan tentunya ya, kalau lu ingin memaksimalkan akun farming, lu harus maksimalkan di teknologi ekonomi ini ya. Ingat, lu harus maksimalkan di teknologi ekonomi, tapi lu harus maksimalkan yang fungsinya itu kecepatan farming, bukan kecepatan produksi seperti ini ya. Kalau kecepatan produksi ini tidak terlalu banyak hasilnya, tidak terlalu maksimal menurut gua, nanti lu bisa maksimalkan kecepatan produksi ini saat kecepatan farming lu di sini misalnya ya sudah mentok seperti ini. Dan gua di sini butuh akademi level 18 ya kan. Gua butuh akademi level 18, tentunya city hall gua juga harus city hall 18. Nah, di sini kalau sudah mentok seperti ini, lu baru bisa maksimalkan yang ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya lu masih bisa untuk riset ke arah kecepatan ini ya, kecepatan mengumpulkan ini, kecepatan farming ini, lu harus riset ke arah kecepatan farming dulu. Karena ini yang lu buat adalah akun farming ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti misalnya kalau lu sudah bisa ke arah di sini matematik sudah terbuka, di sini ada machinery ya. Machinery di sini merupakan salah satu teknologi yang memiliki kecepatan farming sampai dengan yang memberikan lu kecepatan farming sampai dengan 25%. Ini untuk semua jenis sumber daya, teman-teman. Di sini lu bisa lihat kecepatan mengumpulkan ya. Di sini tidak dijelaskan sumber daya apa yang lu kumpulkan, tapi di sini lu diberikan kecepatan mengumpulkan sampai dengan 25% kalau machinery ini sudah level 10. Nah, itu kalau di sini sudah jelas mengumpulkan stone, di sini kan meningkatkan lebih
jauh kecepatan mengumpulkan stone oleh pasukan di map. Nah, lu bisa maksimalkan ini dulu sebelum lu maksimalkan yang ini. Tapi lu harus buka juga tentunya, baru bisa melakukan riset yang di atasnya ini. Lu harus buka ini, misalnya lu buka di sini 1. Ini kan untuk yang kecepatan produksi ya. Lu bisa buka di sini 1, setelah ini terbuka si open pit query ini, lu langsung maksimalkan yang ini dulu sampai mentok. Kalau ini sudah mentok, lu bisa lanjutkan ke arah sini lagi. Kalau lu sudah tidak bisa misalnya riset ke arah sini, lu bisa balik ke sini mencari riset untuk kecepatan produksi yang belum selesai, teman-teman. Nah, dan di sini lagi ada untuk muatan pasukan lagi, teman-teman ya. Untuk menambah muatan pasukan lagi. Intinya gini, teman-teman, karena lu membuat akun farming, yang pertama lu harus maksimalkan dari segi riset itu adalah riset teknologi ekonomi. Dan di riset teknologi ekonomi itu lu harus maksimalkan yang kecepatan farming bersamaan dengan load pasukan atau jumlah muatan pasukan, teman-teman. Oke, itu dia dari segi teknologi riset teknologi ya, teman-teman ya. Lalu yang ingin gua bahas lagi di sini bagaimana memaksimalkan akun farming itu ada di equipment, teman-teman. Tadi gua sudah kasih lihat di awal-awal ya di komandan. Lu bisa menempa equipment seperti ini. Di sini lu bisa mendapatkan kecepatan mengumpulkan sebesar 5%. Terus di sini juga mana ini? Oh, sebentar dulu, gua ingin lihat ya. Ada yang lain kah? Oh, tidak ada ya. Kita lihat di sini aja. Tidak ada. Gua akan kasih lihat ya beberapa. Nah, di sini ada kecepatan mengumpulkan sebesar 8%. Kalau lu sudah punya misalnya ininya ya, cetak birunya, lu bisa tempa ini, lu bisa buat ini untuk menambah kecepatan mengumpulkan dari pasukan lu, dari komandan lu, untuk memaksimalkan akun farming lu tentunya. Nah, ini juga memberikan kecepatan mengumpulkan sebesar 5%. Pokoknya ini sangat banyak, teman-teman ya. Ini yang bisa lu manfaatkan untuk memaksimalkan kecepatan mengumpulkan lu atau kecepatan farming lu. Itu lu bisa menempa dari equipment ini. Dan di sini gua belum tempa karena gua tidak punya cukup gold di sini, teman-teman ya. Tentunya ini lu harus punya gold ya untuk menempa dari equipment ini. Itu dia, teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman, yang ingin gua bahas dari memaksimalkan akun farming ini adalah lu bisa menggunakan booster farming yang ada di sini, yang lu punya ya. Di sini ada booster yang 8 jam dan juga yang 24 jam. Dan ini akan memberikan lu kecepatan mengumpulkan SDA, semua jenis SDA sebesar 50% selama 8 jam atau selama 24 jam. Itu dari segi booster, dari item booster seperti ini. Lalu yang kedua, lu bisa mendapatkan booster atau lu bisa mendapatkan buff dari yang namanya ini rune ya. Gua kasih lihat di sini. Rune itu seperti ini, teman-teman. Saat seseorang menyerang guardian, nanti guardian itu akan menyisakan rune seperti ini. Dan di rune ini lu bisa mendapatkan beberapa buff. Di sini ada kecepatan mengumpulkan, misalnya ada 7% dengan durasi buffnya itu 1 jam. Di sini juga ada kecepatan mengumpulkan 7% dengan durasi buffnya itu 6 jam ya. Di sini bisa berbeda-beda, teman-teman. Dan lu harus mencari yang lebih tinggi tentunya supaya lu mendapatkan durasi buff yang lebih lama. Contohnya di sini durasi buffnya ini 6 jam, teman-teman. Dengan kecepatan mengumpulkannya itu 7%. Kalau di sini kecepatan membangun ya 7%. Oh, ini kecepatan membangun ya, maaf. Berarti ini ya kecepatan mengumpulkan 7% dengan durasi buffnya itu 6 jam, teman-teman. Nanti contohnya kalau lu misalnya kumpulkan buff ini, dia akan muncul di sini. Saya kasih lihat yang ini ya. Dari booster ini gua akan pakai 1 di sini. Ini akan muncul di atas di sini. Di sini akan muncul detail
booster atau detail buff yang lu punya nantinya teman-teman. Mulai dari buff ini dan buff item yang ini. Kalau lu kumpulkan ini, lu bisa kirim pasukan seperti ini. Ya, lu kirim pasukan untuk mengambil rune ini, dan nanti rune ini akan muncul di atas sebelah sini teman-teman. Nah itu dia ya, menggunakan item booster dan juga item rune ya, gua bilang item rune lah ya. Lalu yang ingin gua bahas terakhir di sini ya, sebelum gua akhiri video ini, yang ingin gua bahas untuk memaksimalkan akun farming ini adalah gold mine dan trading post tentunya. Nah karena ini adalah akun farming, nanti lu akan mengirim sumber daya atau lu akan mengirim SDA melalui yang namanya trading post teman-teman ya. Melalui yang namanya trading post, lu bisa kirim lewat sini ke salah satu teman-teman lu. Misalnya di sini lu klik bantu seperti ini. Tadi di sini antrian pasukan gua penuh ya. Lu bisa lewat sini ya, atau lu bisa langsung lewat begini, lu bisa klik langsung di kota teman lu atau di kota akun utama lu, dengan syarat lu sudah satu aliansi ya, berada dalam satu aliansi dengan akun utama lu, dan di sini lu bisa klik bantu ini untuk mengirimkan bantuan. Dan yang ingin gua perjelas di sini adalah ini ya, trading post ini. Nah, trading post ini harus lu maksimalkan bersamaan dengan level city hall lu. Karena di sini gua punya level city hall di akun farming gua level 17, trading post gua juga gua maksimalkan sampai level 17. Tujuannya di sini adalah untuk memperkecil persentase pajak saat gua mengirim SDA ya. Di sini lu bisa lihat kapasitas transportasi ada 2M dengan persentase pajaknya itu 19%. Nah, semakin besar atau semakin tinggi level trading post lu, semakin kecil pajak yang akan lu keluarkan untuk mengirim sumber daya. Nah, dan syarat untuk meningkatkan trading post ini, lu harus maksimalkan gold mine dulu. Kenapa tadi gua bilang gold mine dan trading post teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, cara memaksimalkan akun farming untuk yang masih pemula. Dan satu lagi teman-teman, gua lupa satu lagi, kalau lu misalnya ingin mengambil sumber daya atau memberikan sumber daya ke akun farming lu, ke akun utama lu dari akun farming lu bisa tidak memaksimalkan trading post ini ya, lu bisa tidak memaksimalkan trading post ini, tapi lu jangan maksimalkan watchtower dan juga gerbang ini ya. Tentunya gerbang ini akan tetap mengikuti level dari city hall, tapi lu jangan maksimalkan watchtower. Tujuannya apa? Nanti kalau lu misalnya tidak memaksimalkan trading post, lu bisa mengambil sumber daya yang ada di akun farming lu dengan cara menyerang akun farming lu menggunakan akun utama atau menggunakan akun yang akan membutuhkan sumber daya. Tapi lu harus keluarkan semua pasukan lu dulu dari akun farming lu supaya akun utama lu tidak terlalu banyak korban dari pasukan lu, seperti itu. Lu harus keluarkan dulu seperti ini. Misalnya lu keluarkan untuk farming dulu, dan lu bisa cek di sini berapa pasukan yang ada di dalam kota, berapa yang tersisa, seperti itu ya. Usahakan lu harus kosongkan terlebih dahulu sampai tidak ada pasukan yang ada di dalam kota. Lu harus keluarkan dengan masing-masing pasukan ini, dengan masing-masing komandan ini harus membawa max troop ya, maksimal pasukan, supaya nanti di akun di kota lu ini tidak ada tersisa pasukan satupun. Lalu yang kedua, lu harus mengganti ini. Nanti kalau lu misalnya ingin menyerang akun farming lu untuk mendapatkan sumber dayanya, lu harus mengganti garrison di akun farming lu menjadi garrison yang paling lemah, menjadi komandan yang paling lemah. Misalnya di sini lu bisa ganti seperti ini ya. Nah, lu bisa ganti dengan komandan seperti ini supaya nanti akun utama lu tidak terlalu banyak korban dari komandan garrison ini teman-teman. Nah seperti itu ya untuk memaksimalkan akun farming lu untuk yang masih pemula. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami ya cara memaksimalkan akun farming untuk
pemula dan sampai jumpa di video selanjutnya.